Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya bisa pertemukan kita kembali pada signal kali ini, yaitu pada channel kami, yang mana insyaallah pada hari ini akan kami tampilkan video pembelajaran. Selawat serta salam dari badan mulia junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai seorang guru untuk kita tampilkan dalam hal memberikan pengajaran kepada anak-anak kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak kami, apa kabar semuanya? Ya, insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yang mana bahasan kita pada hari ini yaitu tentang masalah jihad. Lanjutkan pembelajaran kita. Kalau sebelum kita masuk pada materi bahasan pokok kita, untuk kali ini kita sama-sama buka pelajaran ini dengan membaca doa, dan untuk doa ini Bapak minta kepada anak kami Dimas, ya, dari kelompok 1, ya, untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa yang saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina hikmataka wansur alaina min qadari birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekalian tadi sudah kita sama-sama membaca doa. Insyaallah mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah, hingga kalian semua mudah mendapatkan ilmu pengetahuan yang akan kita pelajari. Baik, sebelum kita masuk pada pokok bahasan kita, Bapak akan jelaskan dahulu tujuan daripada pembelajaran kita. Apa sih tujuan pembelajaran kita? Yang pertama, ya, setelah kalian mengkaji ayat dan berdiskusi nantinya serta menggali informasi, diharapkan. Karena Bapak tengok, ya, nampak-nampaknya ada yang agak kurang ini. Antara satu orang yang hadir, ya kan? Baik, kita akan absen, Bu. Baik anak-anak kami sekalian, yang kita tahu, sebelum kita masuk pada bahasan materi kita, ini Bapak sudah jelaskan tujuan pembelajaran. Kemudian sini Bapak sebelumnya akan mengabsen dulu, ya, kehadiran kalian. Baik, yang pertama Bapak panggil, ya, Ade Kurniawan. Hadir Pak. Adelia Mariska. Hadir Pak. Agung Prayoga. Agung Prayoga? Enggak datang? Enggak datang. Oke, ada informasi? Oh, ada suratnya ya? Iya, baik. Ini ada Agung Prayoga sakit. Oke. Kemudian Dimas Septiadi. Hadir Pak. Berikutnya Emma Febia. Hadir Pak. Putri Puji Lestari. Hadir Pak. Reza Aulia Putri. Hadir Pak. Cynthia Dewi Sartika. Hadir Pak. Syawaluddin Nafisa. Hadir Pak. Wahyu Ramadan Syah. Hadir Pak. Baik anak-anak kami, dari seluruh absen yang sudah kita panggil tadi, ada 2 orang yang hadir, ya. Ini ada yang satu, ada suratnya sakit, yaitu Agung Prayoga. Dan berikutnya tadi ada Siti Munarah. Anak-anak sekalian, tadi, ya, sudah kita absen bersama 2 orang yang tidak hadir, ya. Satu sakit, yang satu izin. Ya. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita, ya. Kita akan masuk di pelajaran kita. Dengarkan dan perhatikan baik-baik. Tayangan video yang akan Bapak tampilkan ini, silakan dicermati, disimak, kemudian nanti kalian diskusikan. Paham? Oke. Perhatikan tayangan video berikut ini. Semua perhatikan tampilan video yang Bapak tayangkan ini, cermati baik-baik, kemudian nanti silakan
akan diskusikan sesuai dengan instruksi yang Allah minta kepada kalian. Kemudian untuk menganalisis ayat dan isi kandungan daripada Quran surah Al-Hujurat 10 dan ayat 12. Perhatikan baik-baik tampilan video ini. Sesaat lagi kita akan menyimak materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar hukum bacaan atau tajwid dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Yang pertama yaitu di ayat 10. Kita baca bersama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Inna hukum bacaannya adalah idgham ma'al gunnah. Cara membacanya nunnya ditahan serta didengungkan. Innamal mal alif lam qamariyah. Alif lamnya dibaca dengan jelas. Innamal mu'minuna nu. Hukum bacaannya adalah mad tabi'i atau mad asli. Cara membacanya yaitu dipanjangkan sebanyak 2 harokat. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu. Ikhwatun tung. Hukum bacaannya adalah ikhfa. Cara membacanya yaitu dengan didengungkan. Ikhwatun fa aslihu hu. Hukum bacaannya yaitu mad tabi'i atau mad asli, dibaca panjang sebanyak 2 harokat. Fa aslihu baina. Bai huruf lin atau haraf lin. Baina akhawaikum. Wai hukum bacaannya adalah haraf lin. Baina akhawaikum. Kum ini hukum bacaannya adalah idhar syafawi. Cara membacanya mim mati dibaca dengan jelas. Akhawaikum wattaqullah. Tafkhim lafaz Allah dibaca dengan tebal dan dipanjangkan sebanyak 2 harokat. Wattaqullaha la'allakum. Kum hukum bacaannya yaitu idhar. Mimnya dibaca dengan jelas. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Mun. Ini hukum bacaannya adalah mad aridil sukun. Dibaca panjang sebanyak 2 harkat sampai 6 harokat. Video tentang masalah analisis tajwid daripada surah Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12. Kali ini perhatikan baik-baik tampilan daripada PPT atau PowerPoint yang telah dipersiapkan, dan perhatikan, simak ya. Ini yang menjelaskan tentang masalah isi kandungan ayat tersebut. Baik. Materi pembelajaran Quran surah Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12. Perhatikan tampilannya. Simak bacaan ayat tersebut ya, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah di antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Adapun isi kandungan ayat tersebut, kalau kita perhatikan, yang pertama Allah jelaskan semua sesuai dengan instruksi pemerintah. Paham? Silakan. Ada mau ditanyakan kira-kira pada masih bingung? Ada lepas. Ya. Ini jangan lupa bahas pertama masalah analisis dan
tajwid, ya kan? Setelah analisis tajwid, baru masalah isi kandungan, ya dibuat apa namanya? Tabel masalah analisis tajwid supaya lebih. Oke, bersama nih ya, kami yang ini. Bagaimana bahasanya? Wah, luar biasa. Ini paket di sini. Jangan tulis Pak ayat. Ya, tulis ayatnya, kemudian tajwidnya, dianalisa, dan kemudian buat tabel. Ya, tabel menggambarkan analisis tajwid. Jelas ya? Kemudian baru isi kandungan. Ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Ya, saudara diskusi ini masih bingung. Ya, di dalam arahan bimbingan Bapak nih kepada kalian ya. Bapak sedang mengarahkan kalian diskusi. Wah, ini. Boleh bisa. Ya. Tapi kalau bisa ini buat tabel, seperti tabel gitu. Nah, jelas ya tabel analisis ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 10 dan ayat 2. Kandungan. Paham? Kira ya. Ada yang mau pertanyaan silakan, kalau masih bingung dalam diskusinya. Jelaskan kembali dari itu. Kami sudah paham ya? Oke. Nah, kami tadi setelah Bapak jelaskan tentang masalah isi kandungan Quran surah Al-Baqarah ayat 10 dan ayat 12, berikut juga dengan hadis-hadis terkait ya, tentang masalah mujahadah nafs atau kontrol diri, persaudaraan dan husnudon. Nah, sekarang tiba saatnya kalian untuk mendiskusikan kan gitu ya, tentang materi ini ataupun bahan-bahan diskusi kita, yaitu yang pertama tentang analisis tajwid dari Quran surah Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12. Nanti silakan kalian buat tabel, ya kan? Tabel analisis tajwidnya. Nanti LKPD Bapak kasih, ya, LKPD Bapak kasih hingga kalian bahas bersama di situ, ya, untuk per kelompok dan juga ya nanti masing-masing nama-nama kelompoknya di situ disebutkan nama-nama anggotanya juga ya. Dan berikutnya nanti sini ada 2 soal. Yang kedua mengidentifikasi makna ayat. Ya, mengidentifikasi makna ayat yaitu ayat Quran surah Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12 dan juga tentang hadis terkait kan gitu ya. Jadi dari LKPD tadi, nanti di LKPD tadi kalian akan menulis di situ jawaban-jawabannya, ya kan? Nanti kalian setelah selesai, sebelum dikumpul, kan gitu ya, sebelum dikumpul dari hasil diskusi kalian presentasikan, ya kan? Setelah dipresentasikan, kemudian nanti baru silakan untuk saling menanggapi, kan gitu ya. Setelah saling menanggapi, baru nanti bisa kita simpul. Paham? Oke, dari anak-anak kami sekalian. Kita akan lanjutkan kepada hasil daripada ya, diskusi. Apa minta nanti untuk masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil daripada diskusinya. Kita mulai dari kelompok 1. Ya, kemudian nanti silakan yang menanggapi. Kemudian berlanjut kepada berikutnya kelompok berikutnya sampai dengan selesai. Lalu kemudian kita akan buat nanti kesimpulan ya, dan kemudian nanti akan Bapak buat Bapak tes ya, ada di akhir kita akan adakan evaluasi gitu. Apakah betul sudah memahami atau tidak. Nanti mungkin ada LKPD yang akan memberikan kepada kalian. Oke. Kita minta dari kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis tajwid dan isi kandungan ayat pada surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Idgham ma'al mal alif lam qamariyah mu'minun mat asli atau matobi wa ikhwatun sifatihi
Ketiga, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapat rahmat darinya. Demikian hasil diskusi kami yang saya sampaikan. Bagi rekan-rekan yang ingin menanggapi hasil diskusi kami ini, kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah disampaikan hasil daripada diskusi dari kelompok 1 ya, tentang Quran surah Al-Hujurat ayat 10, yaitu tentang masalah analisis tajwid dan isi kandungan ayatnya. Sekarang kita minta dari kelompok-kelompok lain untuk menanggapinya, ya kan? Baik itu pertanyaan, kritikan ataupun masukan kepada anak-anak kami dari kelompok lain. Silakan berikan tanggapan. Ini kita mulai dari kelompok 3. Silakan. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gujan Penggabian dari kelompok 3. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Tentang analisis tajwid, apakah ada perbedaan antara idgham fi gunnah dan idgham ma'al gunnah? 2. Bagaimana pengertian persaudaraan dalam pandangan Islam? Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami minta untuk menanggapi dari kelompok 1. Siapa saja pun di antara kelompok itu silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu tentang perbedaan idgham fi gunnah dan idgham ma'al gunnah, yaitu idgham fi gunnah mempunyai 4 huruf, yaitu ya, waw, mim, nun. Sedangkan idgham ma'al gunnah mempunyai 2 huruf, yaitu nun dan mim, yaitu yang bertasdid. Dan pertanyaan yang kedua, jadi pengertian persaudaraan dalam pandangan 2 hal, nilai akidah dan nilai fungsi kemanusiaan. Nilai akidah contohnya 1 Tuhan, 1 Nabi, 1 kitab. Ini contoh nilai akidah. Sedangkan nilai fungsi kemanusiaan yaitu jika tetangga kita yang berbeda agama, baik Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, namun kalau mereka susah kita wajib menolongnya karena mereka tetangga kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dari pertanyaan kelompok 3. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami tadi sudah dijawab ya dari pertanyaan kelompok 3 kan gitu. Juga tadi bagaimana persaudaraan menurut Islam sudah dibahas tentang masalah kajian tajwid tadi, analisis tajwid tentang idgham ma'al gunnah dan idgham fi gunnah. Perbedaannya di mana kan gitu ya. Jadi sudah dijawab. Kira-kira macam mana? Ada bantahan atau ada tambahan lagi dari kelompok 3? Cukup pas. Oke. Ya, jadi Bapak kira untuk presentase dari kelompok 1 ya sudah selesai. Ya, kita lanjutkan terus. Berikutnya kita masuk pada kelompok siapa? Kelompok 4 ya? Kandungan surah daripada surah Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12 juga tentang masalah kajian-kajian tajwidnya sudah kita bahas bersama. Jadi kesimpulannya kita sebagai seorang muslim yang pertama sekali harus bisa mengontrol diri, mujahadah dan nafs. Mengontrol diri. Bagaimana diri kita ini bisa kita kendalikan, kan gitu ya. Tidak mudah terpancing, kan gitu ya. Bagaimana tidak mudah terpancing dengan permusuhan sehingga merusak nilai-nilai persaudaraan, tidak terpancing dengan kuncinya. Jadi kalau ada orang menguji tenang-tenang aja. Nah, yang kedua, kita diperintahkan untuk senantiasa menjaga nilai-nilai persaudaraan itu. Kalau ada saudara kita yang bersih, kita wajib mendamai. Yang ketiga, kita akan nilai takwa sebagai kita mendapatkan rahmat. Berikutnya, jaga jangan sampai kita suka semua, senantiasa berpus. Kemudian jaga diri kita jangan sampai suka menggunjing, ya kan? Kalau ada orang menggunjing kita diam aja. Apapun cerita dia, ya
Oke. Tapi kita nggak usah jawab, nggak usah kita komen masalah ujian, ya kan? Dan nggak usah kita sebar. Kalau sesuatu yang buruk nggak usah disebar. Paham? Itulah ya bahasan kita pada hari ini. Insyaallah mudah-mudahan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, dari LKPD ini silahkan nanti kalian isi, ya, kalian isi, kemudian nanti kalian kerjakan dalam waktu yang terbatas. Sudah ada waktu di situ paling 15 menit paling lama. Kerjakan LKPD ini. Nah, nanti ada kata belum siap juga, silahkan di rumah, kemudian nanti setelah apa dikumpulkan kembali. Paham? Paham. Lagi LKPD-nya ya. Masing-masing individu ya, tapi ada nama kelompoknya di situ kan gitu. Ini nggak usah ya, nggak usah pening-pening kali kalian bahasa ini. Udah ada semua jawabannya di situ kan gitu. Artinya yang sudah kalian bahas tadi jawabannya itu kan gitu. Oke, rekan-rekan sekalian, nah, apa kira sudah selesai kan tutup. Sebelum kita tutup, ada yang mau dipertanyakan? Nggak ada. Bisa dipahami semua? Bisa? Oke, Bapak yakin nilai kalian ya, Bapak yakin hasil daripada jawaban kalian dari RKBD ini insya Allah dapat terlihat ya kan? Nah, nanti kalian Bapak perintahkan mungkin pada pertemuan berikutnya untuk membacakan hasil ya RKBD sebagai untuk sebagai bentuk pemahaman. Oke, Bapak kira sudah selesai, nggak ada yang dipertanyakan? Jadi kesimpulan akhir dari ini semua, kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim tidak diperintahkan menjaga nilai-nilai persaudaraan, kemudian senantiasa bisa mengontrol diri. Ya, yang ketiga jangan suka suudzon. Kita sifat husnuzon. Oke, ya Bapak kira sudah selesai bahasan kita dan mudah-mudahan kalian bisa memahami ini dengan sebaik-baiknya, kan gitu ya. Dan tidak lagi dipertanyakan di sini. Mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.